Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara-cara langkah-langkah membuat website dengan WordPress. Ini adalah lanjutan dari training digital marketing yang kemarin kita adakan. Karena salah satu permintaannya adalah menunjukkan secara langkah-langkah membuat website dengan WordPress. Di video ini saya mulai dengan langkah-langkah yang pentingnya ya, bukan secara detail, karena kalau detail pembuatan website dengan WordPress ini juga cukup panjang tutorialnya. Kita langsung mulai saja langkah-langkah dalam pembuatan WordPress dengan langsung praktek. Dengan langkah pertama, kita perlu mendownload software-software yang diperlukan. Yang pertama kita perlu mendownload WordPress tentunya. WordPress. Kita langsung praktekkan, langsung saja di Google kita ketik WordPress download. Akan didapatkan seperti ini. Ini linknya saya copy juga ke Notepad. Nah, setelah dapat seperti ini, silahkan cari link untuk downloadnya. Sini, link downloadnya. Nah, nanti setelah diklik ini, langsung keluar download di sini, dan teman-teman bisa ambil di folder download nantinya. Nah, setelah itu, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Ya, WordPress strip 5.8.2. Statunya ini enggak ada. Ya, dalam bentuk zip folder. Ya. Ini tidak saya praktekkan downloadnya, tapi caranya adalah setelah akses ke sini, download, kemudian dapat file seperti ini di folder download. Oke. Langkah kedua adalah dengan mendownload software SAM. Kita langsung praktekkan. Ketikkan SAM di Google. Seperti ini. Lalu akan tampil ini, kita pilih. Ini akan saya copy juga di Notepad. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan bagi teman-teman yang menggunakan Windows, langsung pilih yang ini. Menggunakan Linux, pilih yang ini. Menggunakan Mac atau OS yang lain, silahkan pilih yang ini. Mungkin rata-rata menggunakan Windows ya, jadi pilih yang ini. Nah, setelah ini diklik, nanti akan langsung mendownload. Di folder download, teman-teman nanti akan ada seperti ini. File seperti ini, SAM Windows 64. Nah, 64 ini sesuaikan dengan bit komputernya masing-masing. Kalau komputernya 32 ya pilih yang 32, kalau yang 64 pilih yang 64. Oke, setelah didapat file seperti ini, dua file ini, maka yang pertama dikerjakan adalah menginstal SAM. Jadi langkah ketiga adalah install SAM. Nah, install SAM itu tinggal di double klik aja ini ya. File SAM-nya ini di double klik, nanti ikutin aja arahnya. Next sampai selesai. Nah, setelah selesai, salah satu tandanya adalah di drive C teman-teman akan ada folder SAM seperti ini. Nah, ini berarti instalasi SAM-nya sudah selesai. Ya, saya anggap teman-teman sudah menginstal SAM. Selanjutnya langkah keempat adalah kita install WordPress-nya. Oke, install WordPress gimana caranya? Folder yang tadi teman-teman, folder yang bentar ya. Folder yang tadi sudah kita download, folder WordPress ini.
kita ekstrak dulu teman-teman. Klik kanan, kita ekstrak all. Ekstrak. Wah, cukup lama juga ya. Apa? Kita tunggu aja. Oke, kita tunggu. Harusnya tadi saya ekstrak dulu biar nggak lama. Sambil nunggu ya, mungkin saya akan tunjukkan beberapa tempat yang bagus untuk belajar WordPress. Nah, ini ada hoster, ini ada tutorial bagus untuk belajar WordPress. Nih, lengkap. Juga tersedia ebook. Kalau ada, di sini ada ebook yang bisa di-download untuk belajar WordPress. Nah, ini ebooknya. Ini artikel-artikel. Kalau nggak salah ada ebooknya. Digital marketing juga ada. Gitu ya. Nah, nanti akan ada pop-up seperti ini kalau misalkan menawarin ebook untuk WordPress. Biasanya ada seperti itu. Oke, kita lihat ekstraknya sudah selesai ya, akan muncul folder seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan adalah folder WordPress ini teman-teman. Nah, ini kita copy, klik kanan, copy, kita paste di folder sum, kemudian ke htdoc. Nah, paste di sini, paste di dalam htdocs. Ini menginstal WordPress di dalam komputer ya. Nanti saya akan tambahin judulnya di lokal komputer. Nanti soalnya ada lagi, mungkin akan saya buat tutorial untuk install WordPress di online langsung di hosting. Nah, setelah jadi seperti ini, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah rename folder WordPress ini menjadi nama website yang akan kita buat. Contohnya kita akan membuat website misalkan Unbosscam Academy misalkan gitu ya. Misal aja. Nah, oke. Selanjutnya adalah menginstal WordPress-nya. Ini tadi baru copy ya. Mengcopy ke htdoc, selanjutnya adalah kita akan menginstal WordPress-nya. Pertama kita pastikan dulu, tadi kan kita udah install sum ya. Nah, sum-nya itu sudah nyala, karena harus dinyalakan. Nah, kalau teman-teman sudah install sum, biasanya di desktop-nya nanti akan ada icon sum. Nah, di tempat saya udah saya hilangin. Jadi saya akan langsung ke folder sum-nya. Di sini ada sum control, ini saya nyalakan dulu. Nah, ini harus di start dulu ya. Start Apache dan start MySQL. Apache ini adalah web server yang ada di laptop kita. MySQL ini adalah database server yang ada di laptop kita. Oke, selanjutnya kalau sudah nyala sum-nya, selanjutnya kita lakukan
akses ke database-nya dulu, teman-teman. Caranya dengan mengetikkan localhost phpMyAdmin. Nah, ini saya copy dulu ya. Saya taruh sini. Di alamatnya ya. Nah, kalau teman-teman pada saat menginstal SAM tidak menaruh password, biasanya nggak ada seperti ini. Kalau saya taruh password, maka dia muncul password dulu. Masukkan password yang kita setting. Tapi kalau enggak, teman-teman nggak setting, maka langsung tampil ke database-nya. Dan nanti kalau ditanya username sama password database, berarti kalau teman-teman nggak setting, username-nya adalah root, password-nya nggak ada atau kosong. Ini kalau saya sudah setting, saya masukkan. Nah, akan tampil tampilan database seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan setelah tampil database adalah membuat database baru yang kosong untuk tempat instalasi WordPress. Maka kita klik new di sini. Kita ketikkan nama database-nya, terserah ya. Saya tulis Unbosscam Academy DB. Create. Sudah ada di sini database baru Unbosscam Academy DB. Nah, kalau sudah, baru kita install WordPress yang sebenarnya. Caranya adalah ketikkan localhost garis miring nama folder yang tadi tempat naruh website kita yang di dalam htdoc. Nah, nama foldernya kan ini ya. Kita coba copy dulu nama foldernya. Nah, kita taruh sini, di paste di sini. Ini saya copy juga ke Notepad. Ya, saya enter. Nah, maka akan langsung tampil pilihan bahasa WordPress. Jika teman-teman memang kesulitan bahasa Inggris, langsung cari bahasa Indonesia. Ada di sini ya. Kalau nggak salah ada. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Langsung pilih, lalu lanjutkan. Nah, kalau sudah ada kata selamat datang. Nah, di sini ada checkpoint, WordPress check. Kita sudah siap belum nama basis datanya? Nama basis data itu yang ini tadi ya. Unbosscam Academy DB. Nama pengguna basis data yang tadi saya sebutkan root, nama kemudian sandinya atau passwordnya. Kalau teman-teman mungkin kosong ya, kalau saya udah ada. Kemudian host basis data, di sini localhost, dan prefix jika Anda ingin menjalankan lebih dari satu WordPress pada satu basis data. Kalau nggak ada, kita bisa kosongkan. Nah, kalau sudah siap, kita klik ayo. Nah, nama basis data berarti yang tadi saya tulis ya, Unbosscam Academy DB. Nama pengguna, sandi. Nah, ini localhost. Nah, ini boleh begini, boleh juga dikosongkan. Kita defaultnya aja pakai WP ya. Lalu kalau sudah, kita klik kirim. Nah, kalau sudah, jalankan pemasangan. Nah, selanjutnya WordPress meminta kita untuk mengetikkan judul website kita. Saya tulis seperti itu, pengguna. Saya tulis admin aja. Jangan. Oke, sandi
Saya buat unbox game sangat lemah, saya tambahin 1, 2, 3, 4, 5. U-nya juga saya buat besar, masih sangat lemah, nggak apa-apa lah. Ya, unbox game 1.5. Setujui penggunaan standi lemah. Email, taruh email kita. Ini jangan dicentang, kalau ini dicentang website kita nantinya tidak bisa diindeks oleh Google. Jadi kita langsung saja install WordPress. Oke. Nah, langsung WordPress-nya sudah berhasil diinstal. Ya. Sebelum kita log masuk, kita akan coba lihat berhasilnya kayak apa sih jadinya gitu ya. Caranya tinggal kita akses dengan alamat ini saja. Kita copy, kita paste. Nah, ini website kita sudah jadi dengan tampilan yang sangat sederhana default dari WordPress. Nah, ini adalah tampilan yang nanti akan dilihat oleh pengunjung website kita. Nah, untuk melanjutkan pembuatan website kita perlu masuk ke dapurnya website kita atau ke dashboardnya website kita dengan cara login. Log masuk. Masukkan tadi kata sandinya, user dan kata sandinya. Oke, log masuk. Nah, kalau teman-teman lupa, bukan lupa ya. Maksudnya kalau teman-teman pengen tahu langsung masuk ke dalam dapurnya website kita, ini saya alamatnya ini ya, localhost, nama website kita, garis miring wp-login.php. Ini masuk dashboard. Masuk sini, log masuk ya. Nah, ini adalah halaman dapurnya website kita. Sampai di sini website kita sudah bisa tampil. Selanjutnya adalah kita akan men-setting beberapa settingan umum dari website WordPress ya. Pertama, pengaturan umum. Nah, pengaturan umum ini judul situs, slogan, misalkan slogannya ini ya. Dan alamat WordPress, alamat situs, email, keanggotaan, daftar, bahasa Indonesia. Nah, ini zona waktu perlu kita cocokkan. Kita UTC plus 7 ya. Kemudian ini format tanggal seperti ini, format waktu seperti ini, atau mau pakai yang Indonesia 13-14 seperti ini. Kemudian minggu dimulai pada hari Senin. Nah, kita simpan perubahan. Ada yang perlu disetting lagi di sini adalah membaca. Ya. Nah, di sini tampilan beranda atau tampilan halaman yang akan diakses pengguna pertama kali itu apa? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah post-post terbaru. Artinya artikel-artikel terbaru kita akan tampil di halaman depan. Atau pilihan kedua adalah kita akan menampilkan halaman statis dari website kita. Jadi nggak berubah-berubah. Ini tergantung kebutuhan ya. Ada yang pengen halaman depannya itu berupa artikel yang selalu berubah. Ada yang pengen beranda yang ada yang pengen berandanya itu halaman yang tetap tidak berubah-ubah. Terserah kita. Kita defaultnya seperti ini dulu ya. Kemudian halaman blog menampilkan paling banyak. Ini maksudnya kalau kita menampilkan halaman blog, artikel-artikel itu paling banyak berapa artikel? Defaultnya 10. Gitu ya. Ini juga untuk komen maksimal 10. Oke,
Ini kita tidak lakukan perubahan, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat pos kosong dan halaman kosong. Sebelumnya ini ada menu pos ya, ini ada menu halaman atau laman atau page. Bahasa Inggrisnya page atau laman. Ini pos, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama, cuma tulisannya aja beda. Kalau Indonesia nggak pakai T. Ini saya terangkan dulu. Pos itu maksudnya apa? Kita coba buka semua pos. Nah, pos itu adalah artikel, simpelnya gitu ya. Dan ini akan berurut secara urutan waktu. Kita buat hari ini, kita coba tampilkan aja ya. Kita coba tampilkan, saya klik kanan, new tab. Nah, kita lihat alamat address barnya ini. Ini adalah alamat website kita 2021 11 20. Nah, ini ada urutan tanggal seperti ini linknya. Baru judul artikelnya Halo Dunia. Ya. Nah, ini satu pos. Oke, Halo Dunia satu pos. Nah, coba kita buat pos baru ya. Tes pos 1. Tes pos 1. A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kita atur di sini standar. Coba kita buat kategori baru ya. Nah, ini ada kategorinya baru ada satu, namanya tak berkategori. Kita akan buat kategori baru namanya umum. Ya, enter aja. Berarti ini kita masukkan tes pos ini ke dalam kategori umum. Dah, sementara itu dulu. Kita terbitkan. Pencet terbitkan ya. Untuk terbitkan, pencet terbitkan 2 kali. Nah, kita akan kembali ke dashboard dengan mengklik icon WordPress ini. Nah, di sini akan muncul tes pos 1 sebagai pos kita yang kedua. Kita coba tampilkan. Maka linknya adalah nama website kita 2021 11 20 garing tes pos 1. Seperti ini. Ya, ini adalah tampilan posting kita yang pertama, tes pos 1. Nah, jadi salah satu bentuk post atau publikasi di WordPress adalah post yang nantinya ini menjadi terurut waktu seperti ini. Kalau kita kembali ke ke beranda atau home, maka akan ditampilkan dua artikel kita, tes pos 1 dan Halo Dunia, secara berurutan seperti ini. Dan ini kalau kita tambah pos 1 lagi, tes pos 2 misalkan, ini yang muncul lagi di sini tes pos 2. Artikel yang paling baru akan selalu di paling atas, artikel yang lama akan di bawahnya. Seperti itu, ini pos. Oke, kita coba tutup yang ini dulu biar nggak kebanyakan. Nah, sekarang kita akan ke laman atau ke page. Kita klik ke semua laman. Kita lihat bahwa di sini sudah ada dua laman. Yang pertama laman contoh, yang kedua laman kebijakan privasi. Laman kebijakan privasi di sini masih ada tanda draft, artinya belum publis. Ya. Belum bisa diakses oleh user berarti. Nah, kalau halaman contoh ini sudah bisa diakses user. Kita akan coba lihat halaman contoh ini kayak apa. Ini halaman contoh. Ya, kita lihat linknya tidak ada tanggal ya. Langsung dari website, langsung ke judul halaman contoh. Seperti itu. Ini bedanya antara post dan laman. Kalau post tadi kan ada tanggal, artinya terurut waktu. Kalau ini tidak ada tanggal, tidak terurut waktu karena ini statis informasi biasanya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman harapannya sudah bisa membedakan mana post, mana laman. Nah, laman ini biasanya digunakan untuk informasi-informasi yang sifatnya tetap atau statis seperti
yang biasanya muncul di menu-menu website. Misalkan halaman tentang kami, profil, kemudian visi misi, dan seterusnya. Kemudian halaman produk, halaman informasi produk statis gitu ya maksudnya. Kemudian halaman services, halaman apa gitu ya. Nah, kita akan coba buat beberapa halaman untuk contoh nantinya. Nah, namun sebelum itu, saya akan jelaskan dulu singkat tentang menu-menu yang ada di sini ya teman-teman. Tadi kita sudah bicara tentang menu post dan laman. Nah, di sini ada media. Media ini adalah tempat naruh gambar dan lain-lain, gambar, video gitu ya, yang ada di website kita, yang kita pasang di website kita. Kemudian ada komentar, ini adalah untuk memanage komentar yang diberikan oleh pengunjung website kita. Defaultnya komentar itu tidak langsung tampil di website kita, tapi akan muncul di sini. Kalau kita okekan, baru dia akan muncul di website kita. Tapi kalau kita tidak okekan, tidak akan muncul. Contohnya ada komentar-komentar spam, maka tidak langsung muncul ya. Berarti kita bisa langsung hapus di sini. Kemudian ada menu tampilan. Nah, menu tampilan ini ada submenunya banyak. Ada tema, ada sesuaikan, ada widget, ada menu, ada latar belakang, ada penyunting tema. Nah, tema ini fungsinya adalah untuk memilih tema. Tema itu apa? Kita coba klik aja ya, kita praktekkan. Nah, ini tema. Kita lihat dulu, kita kembali ke website kita, ke beranda. Tampilan website kita sekarang ini seperti ini, dengan tema namanya yang aktif ya, 2021. Kita akan coba rubah temanya menjadi 2019. Ya, kita pilih di sini aktifkan. Oke, berarti sekarang yang aktif adalah 2019. Kita coba refresh website kita. Sudah berubah ya, teman-teman? Sudah berubah. Kita coba aktifkan 2020. Aktifkan. Kita coba refresh lagi. Berubah lagi. Nah, semudah ini merubah tampilan website di WordPress ya, teman-teman. Nah, ini kan cuma 3. Bisa nggak kita nambah? Bisa. Kita klik tambah baru. Kalau kita online, ini akan muncul banyak tema-tema yang gratis dan juga berbayar. Kok nggak bisa ya? Kita coba balik ke tema, tambah baru. Saya online kan ya. Kenapa nggak bisa? Oke, ini mungkin saya praktekkan nanti ya. Nah, ini bisa. Bisa. Nah, misalkan saya mau pakai tema mana ya? Nah, biasanya saya milih tema itu lama. Karena untuk yang sesuai dengan tema atau karakter website yang sedang saya buat. Nah, misalkan saya ambil tema nih, ya, accelerate misalkan. Saya langsung install. Nah, kenapa saya perlu install tidak ada tombol aktif? Karena ini belum ada di website saya. Dengan install berarti ini saya mendownload satu template, satu tema yang dari internet ke dalam website saya. Tinggal saya aktifkan. Nah, kita lihat sudah berubah belum? Sudah berubah. Nah, ini tema baru dari website saya, gitu ya. Nah, sekarang itu tema. Tapi kok bentuknya masih jelek ya? Itu nanti. Yang penting paham dulu maksudnya tema itu apa. Nah, di menu tampilan tadi selain tema ada widget. Widget itu adalah
tambahan-tambahan aksesoris dalam sebuah website. Contoh, di website ini tadi, kita lihat di sebelah kanan ada pos-pos terbaru. Ini aksesoris. Ini satu widget yang sudah terpasang otomatis di tema ini. Ada juga aksesoris cari. Ada juga komentar terbaru, ada arsip, ada kategori. Nah, ini adalah widget. Oke. Itu widget. Kita bisa tambah, bisa kurangin widget sesuai kebutuhan. Kemudian ada lagi menu. Nah, menu di sini belum ada menu yang aktif ya. Kalau kita mau buat menu, kita buat menu. Menunya nanti diisi dengan halaman-halaman yang sudah kita buat. Seperti itu. Ini saya terangkan dulu secara singkat menu-menunya. Yang lainnya nanti kita coba ke menu plugin. Plugin itu seperti aplikasi dalam smartphone kita. Di smartphone kita itu kan kalau kita beli baru fungsinya masih dikit. Nah, kalau kita pengen nambah fungsi, maka kita install aplikasi baru. Demikian juga di website kita, WordPress kita, kalau baru install itu fungsinya dikit, cuma begini doang gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen nambah fungsi baru, nah kita nambah aplikasi. Gitu. Namanya plugin kalau di WordPress. Nah, mungkin itu dulu pengenalan menunya. Kita akan coba nambah beberapa halaman. Saya akan coba demokan cara menambah beberapa halaman dan bagaimana cara memasukkan halaman-halaman itu di menu yang akan kita buat. Kita coba bikin halaman-halaman kosong dulu ya. Tambah baru. Biasanya ada halaman visi misi. Di sini saya tulis visi. Kemudian misi. Tuh, saya terbitkan. Oke, saya bikin baru lagi. Ini udah ada ya, visi misi ya. Saya tambah baru. Misalkan kegiatan misalkan lagi struktur organisasi. Sekali lagi saya bikin halaman kursus misalkan. Kemudian saya bikin halaman blog misalkan. Kemudian saya bikin halaman kontak kami. Kontak gitu aja. Oke, sementara itu dulu. Nah, kita sekarang akan membuat menu. Kalau kita lihat, dengan kita membuat laman-laman tadi, nggak ada perubahan di sini. Oh, ada di sini langsung buat menu sendiri. Oke. Nah, tapi kita coba akan buat menu. Oke, menu. Kita akan buat menu baru ya. Menu atas. Oke. Nah, menu atas ini isinya apa? Menu atas ini
Bentar. Kita akan bikin visi misi, tambahkan ke menu. Ini ada menu baru ya. Kemudian struktur organisasi tambahkan ke menu. Kegiatan kita tambahkan ke menu. Kemudian kita juga akan sebentar. Beranda. Beranda ini berarti tambahkan ke menu. Ini saya taruh di paling atas. Nah, ini bisa di drag gini ya. Kemudian ini saya buat menu yang tidak ada linknya. Tambahkan ke menu. Tentang kami saya taruh di bawah beranda. Kemudian visi misi ini saya taruh di dalam tentang kami. Artinya menunya sebenarnya tentang kami, visi misi ini sub menu dari tentang kami, kegiatan ini sub menu dari tentang kami. Kemudian tadi ada halaman yang belum kita masukkan. Kita masukkan halaman kursus ke sini. Kemudian blog ke sini. Ya, kemudian kontak ke sini. Ya, jadi website kita sudah memiliki menu utamanya adalah beranda, tentang kami, kursus, blog, kontak. Kemudian tentang kaminya ada submenu visi misi organisasi kegiatan. Kita simpan. Coba lihat di sini. Oke. Ya, sudah kelihatan ini menu beranda. Kalau kita klik nggak berubah karena masih di halaman yang sama. Kemudian tentang kami ada visi misi. Dan tentang kami ada organisasi, ada kegiatan. Ini submenu-submenunya. Ini kursus, tampil ke halaman kursus, blog, tampil ke halaman blog, kontak, tampil halaman kontak. Oke, website kita secara menu sudah lengkap nih ceritanya, cuma tinggal ngisi halaman-halamannya dan ngisi artikel-artikelnya biar di sini lebih lengkap. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Harapannya teman-teman sudah memiliki dasar tentang WordPress dan bisa melanjutkan kekreativitasannya untuk membuat websitenya masing-masing dengan WordPress. Kita akan lanjut di tutorial selanjutnya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.